ada ancaman dari Kementerian Kesehatan Saudi Arabia apabila tingkat yang meninggal. Jadi kenapa tadi saya agak ngotot ke pimpinan untuk diberikan kesempatan berbicara walaupun 5 atau 10 menit. Jadi mungkin apa yang kita sampaikan ini akan menjadi kajian. Terus terang agak kaget dan agak sedikit kecewa. Kecewanya dalam artinya seperti ini. Untuk mengukur naik turunnya biaya haji, itu masyarakat tidak tahu BPIH Pak Menteri. Masyarakat tidak tahu nilai manfaat. Yang masyarakat tahu itu berapa banyak nilai yang harus mereka tambahkan, berapa nilai yang harus mereka bayarkan untuk melakukan pelunasan terhadap biaya haji ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 8, yang saya hormati Pak Menteri, Wakil Menteri, Dirjen PHU, beserta seluruh jajarannya, singkatnya Bapak Ibu hadirin yang sama-sama saya hormati. Jadi kenapa tadi saya agak ngotot ke pimpinan untuk diberikan kesempatan berbicara walaupun 5 atau 10 menit. Jadi mungkin apa yang kita sampaikan ini akan menjadi kajian lebih dalam lagi untuk jajaran Kemenak nanti sebelum masuk pembahasan panja nantinya. Itu maksudnya pimpinan. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi ada beberapa poin juga yang mempertegas beberapa pandangan teman-teman sebelumnya. Jadi begini Pak Ketua, Pak Menteri, kemarin saya melihat di media memang itu sangat viral sekali, khususnya kami di Dapil 1, apalagi ketika kemarin kami pas turun reses, dan hampir di setiap kegiatan reses kami masyarakat selalu menanyakan hal yang sama, yaitu bagaimana tentang kemungkinan kenaikan atau penurunan biaya haji untuk tahun 2025. Apalagi masyarakat bisa melihat secara langsung bagaimana waktu itu Pak Wamen beserta Pak Menteri yang walaupun secara awal telah menginformasikan kepada masyarakat bahwa ada penurunan biaya haji di tahun 2025. Tetapi kemarin setelah sampai di Jakarta dan saya dikirimin draft oleh TA saya dan saya membaca usulannya, saya terus terang agak kaget dan agak sedikit kecewa. Kecewanya dalam artinya seperti ini. Jadi setelah saya baca, jadi dari data yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, sesuai juga dengan data yang kami terima, yaitu biaya haji tahun 2025 itu sebesar 93.389.684 rupiah. Jadi lebih murah judulnya 20.000 dibandingkan dengan tahun 2024 dengan pembagian 70-30. 70% akan dibebankan ke jamaah, yakni sekitar 65.373.708 rupiah, dan 30% diambil dari nilai manfaat, yaitu sebesar 28.016.906 rupiah. Sedangkan biaya haji Pak tahun 2024 sebesar 93.410.000 dengan pembagian 60-40. 60% yang dibebankan ke jamaah tahun 2024 sekitar 56.040.000 dan 40%-nya diambil dari nilai manfaat sebesar 37.360.000. Jadi ada kenaikan beban jamaah di tahun 2025 ini yang diusulkan oleh Kemenak, yaitu lebih kurang 9.334.000. Jadi biaya haji ini bukannya turun menurut saya, tetapi naik. Secara penerapan memang judulnya turun, yaitu sekitar 20.000, tetapi beban ke jamaahnya naik. Untuk mengukur naik turunnya biaya haji, itu masyarakat tidak tahu BPIH Pak Menteri. Masyarakat tidak tahu nilai manfaat. Yang masyarakat tahu itu berapa banyak nilai yang harus mereka tambahkan, berapa nilai yang harus mereka bayarkan untuk melakukan pelunasan terhadap biaya haji ini. Ya kenapa? Karena nilai 9,3 juta ini sangat besar sekali buat masyarakat kami, khususnya di Dapil NTB 1. Mungkin buat Pak Menteri beserta kita yang ada di Komisi 8 angka segitu kecil, tetapi buat masyarakat itu sangat besar sekali manfaatnya. Kemudian usulan saya Pak Menteri yang kedua. Jadi ini mungkin hanya subjektif pandangan saya, tetapi mungkin ini bisa dijadikan kajian-kajian kita ke depannya. Terkait yang pertama, yaitu komponen dari nilai manfaat dana haji
Yang pertama yaitu masa tinggal haji jemaah di Arab Saudi. Kemudian yang kedua, jumlah makan di Madinah dan Mekah. Dari dua komponen ini, saya ingin menyampaikan pendapat Pak Menteri. Secara durasi, jumlah hari pelaksanaan haji itu kan lebih kurang 40 hari. Dari pas waktu berangkat dan perginya. Kira-kira memungkinkan enggak? Ada kajian lebih khusus lagi, misalnya dikurangin waktunya menjadi 30 hari ataupun 35 hari. Jadi bukannya niat kami untuk mengurangi waktu ibadah jamaah haji di tanah suci, tetapi dalam rangka mempertimbangkan kenapa semakin tahun itu biaya haji semakin naik. Jadi mungkin solusi-solusi ini berdasarkan kajian-kajian akan bisa kita lakukan. Mungkin seperti itu masukan dan saran saya. Makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir ya dari Pak Anggota. Soalnya Pak Husni ini susah kalau nggak dikasih. Soalnya kita mendarat ke dapilnya dulu. Ya silakan Pak Husni. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia dan seluruh jajarannya, Bapak BP Haji Republik Indonesia, pimpinan Komisi 8 dan seluruh jajarannya. Singkat saja Pak Menteri, tentunya kami dari fraksi Gerindra mengapresiasi apa yang Pak Menteri sampaikan bahwa terjadinya penurunan biaya ibadah haji, dan juga kami juga menyetujui tentang booking area untuk masyair. Di sini Pak Menteri, saya melihat penurunan yang signifikan dari paket layanan masyair nih, lebih kurang 10%. Ya, lebih yang periode lalu itu 4.567. Sekarang kira-kira 4.170 real. Namun di satu sisi lagi kami melihat bahwa biaya penerbangan itu tidak ada turun sama sekali. Secara perbedaan dari mata uang itu cuma $12 turun, $12 antara 2024 ke 2025. Di sini banyak sekali yang bisa kita turunkan ya, Pak Menteri. Pertama 30% komponen daripada biaya haji itu adalah dari aftur. Dan alhamdulillah hari ini Garuda itu beli afturnya ngutang ke Pertamina. Kita punya BPKH yang mungkin kita bisa desak bayar di depan supaya biaya yang 30% itu bisa turun signifikan, dan alhamdulillah 28% lebih mahal aftur kita di dalam negeri daripada di negara yang lain. Kemudian ya namanya kita dikasih waktu singkat ya sama pimpinan. Kemudian Pak Menteri, itu kita bayarkan biaya jamaah, mereka menabung di awal itu 25 juta. Kalau ditambah menjadi pelunasan 65 juta, berarti ada 40 juta yang harus ditambah. Itu lebih kurang 160% penambahannya Pak Menteri. Biasanya rata-rata itu 100%. Coba nanti kita tentunya nanti Panja akan mencari solusi bagaimana supaya bisa turun dari angka 40 juta tersebut. Ya, salah satu komponen itu yang kita punyai setiap jamaah kan ada virtual account yang mempunyai nilai yang berbeda-beda menurut daftar tunggu masing-masing daerah setempat. Kemudian tadi ada teman saya mengatakan tentang bus salawat. Pengalaman ini Pak Menteri, 2023 lalu itu bus salawat dibikin omprengan itu Pak Menteri. Stiker Republik Indonesia, lambang Garuda dicopot. Mereka cari, ya supir-supir itu banyak cari makan di jalan-jalan. Itu menjadi sebuah catatan penting itu Pak Menteri, supaya bagian yang mengurus transport itu betul-betul memang dia kawal itu. Kalau misalnya satu tempat disediakan 10 ya 10, kita tiap hari harus hitung
keluar dan masuknya. Kemudian Pak Menteri Agama, kemarin saya kebetulan sama Bu Seli ketemu dengan Menteri Kesehatan. Jadi Menteri Kesehatan mengatakan pada tahun 2023 ya, tingkat meninggalnya jamaah haji kita itu termasuk tinggi. Alhamdulillah 2024 itu turun. Waktu itu kan ada istilahnya jamaah haji ramah lansia. Jadi memang tadi banyak teman-teman mengatakan tentang istitoah kesehatan. Ada ancaman dari Kementerian Kesehatan Saudi Arabia apabila tingkat yang meninggal jamaah haji kita tetap tinggi, insya Allah asuransinya akan dinaikkan. Jadi tolong Pak Menteri, hal seperti ini kita kawal sama-sama, bahwa kalau memang dia tak lewat kesehatan, ya sebaiknya ditinggalkan, karena ini akan berefek kepada jemaah-jemaah biaya-biaya haji yang nantinya akan ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi yang namanya asuransi. Untuk tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji 93 juta 399.694 rupiah 90 sen. Jadi dengan komposisi BP sebesar 65 juta 372.779,49 atau 70%, dan nilai manfaat optimal atau nilai manfaatnya itu sebesar 28 juta 16.905,50 atau 30%. Nah, jadi 70 banding 30%. Komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji dengan menggunakan asumsi dasar di atas, pemerintah mengusulkan biaya rata-rata besaran BP tahun tersebut sebesar 65 juta 372.779,49 rupiah. Komponennya di bawah kita bisa lihat: biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi pulang pergi 34 juta 396.390,68 rupiah. Nah, kemudian akomodasi Mekah 15 juta 292.011,90. Akomodasi Madinah dalam rupiah 4.454.403,48 rupiah. Living cost-nya 3.200.000 2,50 rupiah. Paket layanan masyair, ya ini baru sebagian, itu 8.099.970,94 rupiah. Totalnya 65.372.779,49 rupiah. Komponen yang dibebankan kepada dana nilai manfaat, ya ini kita lihat, pemerintah mengusulkan agar biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun akan datang yang bersumber dari dana nilai manfaat atau dana optimalisasi untuk jemaah haji reguler sebesar 28.916.550 rupiah, ya. Dengan komponen sebagai berikut, bisa kita lihat di dalam tabel: biaya penerbangan, kita lihat pelayanan akomodasi, ya. Kemudian biaya konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan di Arafah, Musdalifah dan Mina, pelindungan, kemudian pelayanan di embarkasi atau debarkasi, pelayanan keimigrasian, premi asuransi termasuk, dan perlindungan lainnya, dokumen perjalanan, biaya hidup, pembinaan jamaah haji di tanah air dan di Arab Saudi, lalu pelayanan umum di dalam negeri dan di dalam negeri, ya. Nah, dengan demikian totalnya untuk 14 pengolahan BPIH tadi itu
Nah, komponen untuk 14 pengelolaan BPIH Rp223.065,83. Jadi 28.016.905,50. Nah, komposisi pembebanan BPIH tahun tersebut adalah sebagai berikut. Nah, BP sebagaimana diuraikan tadi ya sekian. Kemudian haji khusus. Pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1456 Hijriah 2025 Masehi yang bersumber dari dana nilai manfaat